Berikut ini adalah suasana pagi di jurusan Teknik Mesin Universitas Udayana. Suasana pagi yang indah ini sangat mendukung bagi acara pemilihan Ketua Jurusan Teknik Mesin Universitas Udayana untuk jabatan yang ke-6 atau ke-7 kalinya. Ketua jurusan sebelumnya atau yang sedang menjabat hari ini adalah Bapak Imade Suwarda. Demikian, jurusan dipenuhi dengan berbagai taman bunga yang indah, lab, dan ini adalah sepeda motor milik Profesor Dr. Cakrogna Gede Tirtaningya yang meliput acara ini. Selanjutnya, mobil yang hijau ini adalah mobil milik Pak Sekjen yang sekarang, Pak Agus Kuryawan. Sedangkan mobil yang berwarna perak milik Sekjen yang sekarang, Prof. Dr. Sukartiwinaya. Sedangkan yang hitam adalah milik Pak Kajil, Pak Madisade. Sedangkan yang kecil ini milik Pak Ajat Mika, Sekjen terdahulu. Dari jumlah aktif pindah yang 30 orang. Kemudian yang sudah ada di ruangan ini 18, Pak Agus masih di atas, Pak Wid masih di atas, Pak Gumadi masih main bulu tangkis. Jadi ada 21, jadi sudah jadi sudah terpenuhi. Jadi hampir Pak Agus karena masih pelaksanaan ini kita akan laksanakan sehingga nanti bisa diterima di tingkat pelaksanaan juga dan kantor. Namun kita akan menyiapkan juga pendampingnya ya, pendampingnya itu sehingga nanti bisa lah membantu secara formal. Kira itu bukan intinya. Karena memang kita kalau itu yang tidak padahal menurut saya kalau untuk jurusan itu adalah langkah pertama Pak, itu menjadi BK, bahkan menjadi rektor nantinya. Coba bayangkan Bapak, tidak pernah menjabat begini, itu susah sana. Jadi kedua jurusan pasti sudah punya kartu suara kan. Tidak bisa. Ampun. Begini aja saya ingin mengingatkan Pak, jadi sesuai yang tercantum dalam tahun dan peraturan rektor nomor 1 2009 yang diperbarui menjadi peraturan rektor nomor 1 2010 itu tata cara pemilihan pimpinan dari tingkat program studi sampai rektor itu tercantum dengan jelas. Begini, calon itu minimal 3. Ingat itu Pak, calon itu dipersyaratkan pasal saya lupa, minimal harus ada 3, maksimal 5. Ada berapa? Saya tidak tahu awalnya kenapa dalam hal ini aspek fisik hasil tapi siapapun ini pasti betul dan mungkin pada kesempatan ini saya lebih dipercaya mungkin ya untuk diberi kesempatan. Masalah itu juga Katolik itu ada yang Jadi
dilempar ke bawah. Kemudian yang kedua sebenarnya saya sudah ingin melakukan Mantap. keinginan saya, mungkin dari Pak Wid, dapat taruh. Terima kasih ya Bapak dan Ibu atas berikan kepada saya. Sebelumnya sudah 3 kali menolak posisi ini. Dengan mau menolak kan, ya agak susah. Ya enggak tidak saya. Kami minta ya bantuannya dari semuanya. Sip, jelas. Kita ngasih kompak. Itu juga. Baik, terima kasih. Jadi terima kasih pada Pak Sukma dan khususnya karena memberikan kepercayaan pada saya untuk membantu beliau dalam tugas nanti kalau terpilihnya beliau sebagai ketua jurusan dan juga rekan-rekan yang beri dukungan. Tapi saya kalau mau dibolehkan split saya dengan Pak Lok karena berkaitan tegas yang nomor 2 sekretaris 2 sekretaris 1 ini berkaitan dengan yang 2 keuangannya. Saya menghindari sekali bekerja berurusan dengan masalah keuangan. Itu kalau diperbolehkan. Yang satu kemarin itu yang satu malah keuangan. Oh gitu? Pokoknya itu ya pada prinsipnya seperti itu, saya daftar yang 1-2 itu sudah. Pokoknya Pak Wid tak dengan Oke, saya kira itu masih. saya sudah ada terima. Jadi kalau saya diberikan sekir lagi, kita akan turun lagi. Saya tidak mau bilang sama. Kemudian ada juga saya lihat paling jauh sekali tinggalnya. Kasihan juga kalau. Iya, Anda maksudnya apa? Kalau saya memikirkan etika saja, karena di sana ya, itu tadi saya mau sampaikan juga, Pak. Ya. Mohon komunikasinya dulu karena kita sudah testing dan Pak Wid yang mungkin beliau kan sekretaris prodi S2-nya. Ya, S2. Kalau memang yang itu kira-kira siapa ya? Karena kalau S2 itu terus terang saya enggak terang banget dengan perkembangan S2 kita dengan pengelolaannya. Boleh saya bilang begitu. Jadi kita perlu mempromosikan Pak Wid Ya, saya mau konfirmasi dulu. Tadi mau saya konfirmasi juga masalah aplikasi tadi saya baru bicara dengan Pak PD. Jadi saya kemarin kita sudah konfirmasi masalah itu, saya sudah sampaikan bahwa saya sudah di seksi pasca membantu Pokok dan itu sudah berjalan.
Kemudian ini ada permintaan dari dari Pak Suprapto untuk bisa mendampingi, dan saya sudah sampaikan keberatan saya karena saya sudah di sana. Tapi ya kemudian Pak Suprapto berharap banyak pada saya untuk bisa membantu beliau. Jadi saya juga bingung untuk memutuskan. Tapi saya sebenarnya pertama sudah saya putuskan untuk di pasca saja. Gitu. Kemudian Pak Berau nih Urau. saya khawatirnya nanti salah satu keteteran itu saja. Bila jabatan dan sebagainya nanti berkaitan, ini bukan masalah jabatannya, nanti berkaitan dengan honor. Ya nanti kira saya cuma mengejar honornya dan sebagainya itu. Terima kasih Pak. Jadi begitulah. Nah, kalau saya jadi Pak, jangan sampai kita salah di satu sisi gitu. Jadi menghilangkan masalah, tapi membuat masalah lagi di S2 gitu. Karena S2 juga mungkin dalam waktu dekat di masa-masa yang sekarang akan kembali ke jurusan gitu. Jadi kalau misalnya kita cari, saya tak masalahkan jadi Pak Wid ada di mana gitu. Cuma kasih solusi gitu. Kalau memang Pak dulu di akhir, saya akan apresiasi. Kemudian kalau memang kita bisa atur sedikit di jurusan, kita atur. Artinya betul mungkin Pak kalau misalnya memang ada yang mungkin kapasitas untuk dulu di S2 itu terbatas, teman-teman yang ada di angkatan, jadi sekolahnya mungkin di jurusan tidak ada masalah, jadi Pak Wid tidak beritahukan jurusan dan diprioritaskan di Satgas dan di Satgas itu siapa teman-teman yang menunjukkan. Kalau saya sendiri sih Pak Wid yang di Satgas sebagai pemimpin Pak Wid ya Pak Gatot. Dan di tarik jurusan karena dua-duanya struktural itu Pak, itu tak akan bisa, harus memilih salah satu. Ya, saya sudah ada sampaikan. Struktural. Kalau di jurusan baik Pak. Ya, secara awal juga saya kemarin sudah tapi juga kepada Pak. Jadi kita dipersilakan mengenai kepada Wid, dia sudah berjalan dan memang awalnya sih saya memikirkan bahwa itu jabatan itu bisa diangkat untuk sementara, karena yang akan datang ke S3 itu banyak, ada Pak Sugito, ada Pak Hasan juga, ya itu sudah ada jadi mungkin sementara untuk 3-6 bulan pilihan masih diisi oleh jadi dua. Sebelum SK-nya juga belum datang ya. Jadi itu maunya. Tapi kalau memang sulit, saya persilakan pada karena SK-nya belum datang Pak. Karena memang kalau jadi itu kan bukan datang memang. Jadi dari sinilah kita awalnya membuat gimana nih disempatkan. Saya cuma saya aja konteks sudah komitmen dari awal untuk membuat S2 gitu. Jadi jangan sampai sudah terbentuk nanti ini lebih ini gitu. Sebetulnya yang lebih relevan untuk bicara ini itu Prof. Wijayo. Saya tidak hadir, saya mewakili teman-teman doang. Jadi itu udah ada. Jadi apa namanya? Sulit gitu. Jadi tidak seperti S2 sipil, arsitektur sudah sangat memadai. Jadi kita perlu juga Pak Wijayo kita perkuat dengan teman-teman yang sangat potensial dan punya dari atas. Jadi kalau misalnya juga ya, kita silakan teman-teman lain yang berpendapat. Terima kasih. Pertama untuk masalah itu dulu ya. Mungkin Pak Hasan lebih tahu dengan Pak Ajurnya, saya tidak tahu. Di Sekju 1, 2 itu kan sebenarnya tidak ada pembagian keuangan dan akademik sebenarnya. Karena dulu Sekju 1, Sekju 2 itu informasinya yang saya peroleh itu adalah Sekju irreguler dan non-reguler sebenarnya. Pada akhirnya berkembang menjadi keuangan dan akademik gitu. Pada akhirnya seperti itu.
Jadi mungkin nanti kita luruskan lagi, mungkin lewat di fakultas, mungkin kita luruskan lagi gimana pembagiannya, karena selama ini juga mungkin saya mau membongkar aja, Pak Prof. Wijaya kan sekarang agak sibuk, ya, memang perlu orang yang membackup, karena ya saya juga beberapa kali ke ruangan sana, jauh jarang sekali berhadir, jadi pernah saya usulkan untuk mengadakan diskusi atau apa, saya juga nggak sempat kayaknya gitu, sehingga saya juga prihatin sebenarnya melihat perkembangan penerimaan mahasiswa baru kita. Cuma saya juga tidak bisa berbuat banyak lagi di sana, jadi kalau misalkan memungkinkan dan mau melaksanakan pengabdian juga, mungkin kalau teman-teman sepakat Pak Wi untuk membantu di jurusan, mungkin masih ada pokok atau Dr. Selatul, mungkin itu kita kompensasikan begitu maksud saya, sehingga semua berjalan dengan baik gitu. Jadi kalau memaksakan Pak Wi di sana juga boleh, tapi nyari calon di sini juga seperti tadi disarankan Pak Gatot, belum memenuhi syarat kalau nggak salah itu, masih dikenali ya. Pilihan seperti itu, tapi punya begitu. Jadi ada semacam dilema yang memang harus kita rumuskan bersama. Tidak usahlah selalu pemilihan ekstrim dia atau tidak. Mari kita kompromikan aja lah. Bagaimana menurut Bapak sekalian? Mungkin itu saran saya aja. Ya, kalau nanti teksturnya tidak ada khawatir di tengah jalan, apalagi aturan bahwa sampai 2014 harus tadi, kalau tidak dapat itu akan takutnya macet di tengah jalan, berhenti di tengah jalan. Tapi kan tidak masalah. Itu pertimbangan pertama. Kedua adalah posisinya Pak Wi. Pak Wi tinggal di sini, kemudian kalau ngajak ke Denpasar itu juga cukup waktu dan biayanya. Padahal untuk posisi di sana masih ada beberapa teman seperti Karge, Kocok, dan tidak ada yang akan. Ini bukan keputusan, terus terakhir tetap beliau yang itu pertimbangan kita. Kemudian maunya di hari inilah kami berharap Prof. Wijaya ada, sehingga bisa kita kompromi gitu, seperti Pak ya, posisinya rapat jurusan Pak, bukan organisasi. Jadi sebenarnya apa harapan kita seperti bukan Prof. Wijaya gitu ya, dia jaga-jaga juga perasaan. Kalau saya tinggalkan karena pilih ini seolah-olah saya cenderung ke sini, itu yang pabriknya jaga. Mungkin ada menyerahkan ke blok, tapi alternatif pilihan satu, karena S2-nya kan nanti pemilihan belakangan. Sekarang selesaikan saja sekarang dulu, nanti di S2 ada kompromi lagi kan bapak-bapak juga yang akan melakukan pemilihan tersebut. Kalau di sana ada kompromi lagi, misalnya ada penggantian tarif dan lain sebagainya, kan mekanismenya ada pergantian antara waktu. Misalnya sekarang disiapkan di kuliah 22 ya, sampaikan sendiri. Jalan harus memilih dan kuat. Ya nanti di pemilihan kedua itu yang akan menjadi Saya sudah sampaikan, saya tetap kalau disuruh memilih tutup mata tanpa mempertimbangkan yang lain, saya akan pilih di ada, karena saya lebih dahulu kan, karena desakan dari rekan-rekan saya coba dipertimbangkan di sini. Oke, kalau memang memungkinkan seperti itu dirembukan. Tapi kalau sudah disuruh memilih sekarang, otomatis saya milih. Saya berkaitan dengan etik aja ini, etika saja. Ya seperti itu saja. Sedikit Pak, kalau memang begitu, saya menghormati jadi pilihan Pak. Kita sudah sepakat tidak ada memaksa untuk diusahakan. Ini kan gitu yang penting. Kemudian yang kedua, biarkan dulu Pak, kita juga dulu untuk berpikir kira-kira untuk menggadang-gadang
break 15 menit. Ya, ini bilang dari Beleng gitu Pak. Jangan sebenarnya mau tinggal stop dan besar. Anaknya sudah sekolah. Kalau saya berserah Anda, kalau berjurusan saya akan melakukan diri, tetapi alangkah baiknya Ya, memang harus semua yang berbeda, Mas. Sekarang junior juga ya artinya. sudah ada jalan yang bilang penting lagi Pak, yang ketiga Pak. Kapur apa odol itu? Kapur apa odol? Kapur Pak. Saya yang mau mencalonkan ini, awalnya saya tidak membuat visi-misi, tapi dari malam saya berpikir buat saja. Pun saya tanya pada teman tidur saya, tapi siapa yang mau bukti? Baik Pak, jadi ini sedikit. Adalah orang yang diberi anak Kalau ada tugas bersama dan saya yang itu registrasi ekonomi kemudian kita ada di C9 untuk berjaga-jaga misalnya rektor memakai itu berarti kita nanti harus ada harus dua-dua juga kita tertarik dengan pihak sekjur kami. Ada artinya. Katanya mau ikut lagi. Makanya saya sudah siapkan juga surat untuk ada yang ini saya tanyakan kita sudah tetap bekerja jadi saya kira tadi ini dulu Baik, terima kasih pada panitia jadi telah melaksanakan pemilihan ini dengan sukses dan sangat demokratis sesuai dengan pancasila. Kemudian satu hal yang perlu disampaikan untuk Pak Kanada, mengingat tajur elektro dan arsitek itu akan tadi dan di sipil sudah terjadi pemilihan kemarin saya tanya Bu Ibu Federa juga akan melakukan pemilihan walaupun SK-nya itu adalah kalau nggak salah 22 November jadi prinsipnya lebih cepat lebih baik jadi
Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan yang telah menyempatkan untuk menghadiri acara pemilihan ketua jurusan ini. Demikian juga kepada rekan-rekan semua kita tetap semangat dan mungkin Ya, demikian tadi laporan saya. Saya meliput pemilihan ketua jurusan teknik mesin yang ke-67 kalau saya tidak salah. Nah, dari hasil pemilihan tadi kita peroleh calon pemenangnya, calon yang mendapat suara terbanyak adalah yang terhormat Bapak Dr. Suprap namanya. Dengan sekretaris yang dipilih adalah Pak Lokantara dan Pak Astawa. Calon pendamping yang akan mendampingi beliau ke rektorat adalah yang terhormat Pak Senaya, didampingi oleh sekretaris Ibu Cok Putri Kusuma dan Ibu Gung Komala. Sekian laporan saya sebagai peliput acara pemilihan ketua jurusan teknik mesin Universitas Udayana tahun 2011 ini. Terima kasih.